Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semua yang sedang menonton. Kepada yang terhormat Bapak G3 Muhammad Zairin SEMAK, CACPS AK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen di kelas A Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami dari kelompok 5 dari manajemen A ingin memaparkan mengenai strategi map and balance scorecard dari PT PLN Persero. Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Baik, di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Asti Febrianti dengan NIM 17056222023, dan ada saya sendiri, Erika Westari dengan NIM 17056222028. Selanjutnya ada Ezra Patricia dengan NIM 17056222163. Selanjutnya ada Salsabila Putri Firmansyah dengan NIM 17056222123. Dan yang terakhir ada Salwa Nur Amalina dengan NIM 17056222074. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini ada sekilas tentang perusahaan PT PLN Persero, yaitu perusahaan listrik negara atau bisa disebut PLN atau PT PLN Persero adalah BUMN yang bertanggung jawab atas semua aspek listrikan di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi fungsi unit induknya menjadi beberapa unit berdasarkan sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, terdapat juga unit induk atau pusat-pusat lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Karena wilayah kerja PLN yang luas, PLN memilih unit di seluruh Indonesia yang memiliki fungsi sesuai dengan unit induknya. Boleh di next? Oke, di sini ada sejarah PT PLN Persero. Yang pertama yaitu pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan listrik di gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkitan tenaga listrik sebesar 157,5 watt. Yang selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU dan PLN, Badan Pemimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Januari 1965, BPU PLN dibubarkan. Pada saat yang sama, dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara PLN sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara atau PGN sebagai pengelola gas didirikan. Selanjutnya, pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara yang pemegang khusus usaha ketenagalistrikan atau bisa dibilang PKUK melalui peraturan pemerintahan nomor 17. Tugas PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Pada tahun 1994, PLN berubah status menjadi perusahaan perseroan dan tetap sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga saat ini. Boleh di next? Oke, di sini ada visi misi PT PLN Persero. Yang pertama, visi itu menjadi visinya yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara dan menjadi pilihan utama pelanggan untuk solusi energi. Misinya yang pertama itu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada strategi MAP PT PLN Persero. Jadi yang pertama dan paling bawah ini ada learning and grow perspective.
di mana berarti strategi paling awal atau langkah awal perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yaitu melalui menyediakan program pengembangan karir, terus menyediakan program pelatihan yang relevan dan mempertahankan karyawan yang berkompeten. Selanjutnya, perusahaan akan melihat dari sisi proses bisnis internal, di mana dengan menyediakan program pengembangan karir akan berdampak pada proses bisnis yang lebih efisien dikarenakan perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten karena telah dilakukan pelatihan. Selain itu, dengan cara meningkatkan penyambungan listrik pelanggan akan membawa keuntungan sendiri bagi bisnis dan tentunya akan dapat membuat inovasi-inovasi terbaru serta dapat meningkatkan kualitas layanannya. Dan masuk ke customer perspektif atau strategi bisnis yang dilihat dari pandangan si pelanggan terhadap perusahaan, tentunya sebagai pelanggan mereka berharap dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh PLN, maka mereka dapat dengan mudah untuk mengakses informasi, misalnya melalui media sosial PLN yang dapat memberikan informasi dan edukasi seputar penggunaan listrik. Selain itu, pelanggan juga bisa berharap terhadap tentunya PLN dengan telah diadakannya pelatihan yang relevan. Para tugas itu dapat lebih diandalkan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada instalasi listrik di pelanggan. Yang paling utama dari strategi bisnis ini yang dilakukan oleh PLN pastinya adalah melihat dari sisi keuangan, di mana jika ketiga pandangan tadi sudah dilakukan ternyata efektif, maka harapannya perusahaan PLN ini akan dapat menambahkan profit yang dimiliki dengan cara meningkatkan nilai pemegang saham dan meningkatkan daya pemakaian para pelanggannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai financial perspective, di mana financial perspective dari PT PLN besar ini, yang pertama itu dari strategic objektif, di mana strategi objektif yang diperankan pada PT PLN Persero itu ada measure-nya itu ada profit margin, dan intuitive-nya itu ada meningkatkan pemakaian daya pelanggan, lalu meningkatkan penjualan melalui akuisisi pelanggan, lalu juga meningkatkan penyambungan listrik pelanggan, di mana target performance dari meningkatkan pemakaian daya pelanggan itu ada 288 TWh listrik Indonesia, yang di mana sebelumnya itu hanya 260 TWh listrik Indonesia pada tahun sebelumnya. Lalu yang kedua itu meningkatkan penjualan melalui akuisisi pelanggan, di mana target performance itu 5,46% pertumbuhan penjualan, mana pada sebelumnya itu ada 5,2% pertumbuhan penjualan untuk meningkatkan penjualan melalui akuisisi pelanggan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan profit margin adalah meningkatkan penyambungan listrik pelanggan. Di mana untuk target performance-nya itu ada 77% sambungan listrik, yang pada tahun sebelumnya itu hanya 73% penyambungan listrik. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan nilai pemegang saham melalui measure-nya ada return on investment ROI, dan intuitive-nya itu ada meningkatkan efisien operasional, pengembangan teknologi, mengelola risiko dengan baik, komitmen pada praktik keberlanjutan yang peduli dengan lingkungan dan sosial. Di mana pada target performance tahun ini ada 0,89% ROI, di mana pada tahun sebelumnya itu adalah 0,83 ROI. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah hal yang berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dengan contoh yang kami ambil adalah PT PLN. Strategis objektifnya yang pertama ada meningkatkan kehandalan dengan measure reliabilitas dan inisiatif meningkatkan kehandalan petugas listrik. Yang kedua meningkatkan keterampilan petugas pemasangan listrik. Dengan target performanya 79,83%. Yang kedua ada meningkatkan empati dengan measure empati. Dengan inisiatifnya, petugas bersikap ramah dan sopan. Dengan target performanya 79,80%. Selanjutnya nomor 3, strategi objektif PT PLN itu ada meningkatkan daya tanggap dengan measure responsiveness. Dengan inisiatif petugas bersedia menolong jika pelanggan mengalami kesulitan dengan cepat dan tanggap. Yang kedua, informasi mudah didapat oleh konsumen dengan target performa 79,52%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, untuk balance scorecard berikutnya dari PT PLN itu dari aspek internal bisnis proses atau proses bisnis internal. Untuk strategis objektif yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses bisnis. Dengan pengukurannya yaitu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi. Inisiatifnya yaitu PT PLN Persero membentuk 4 holding subholding PLN dalam memanfaatkan potensi pengembangan usaha agar lebih lincah dan efektif di tengah perubahan zaman. Dengan target performance-nya yaitu peningkatan efektivitas efisiensi proses bisnis dengan utilisasi aset yang dapat optimal sebesar 110%. Lalu yang kedua, untuk strategis objektifnya yaitu meningkatkan inovasi. Pengukurannya atau measure-nya yaitu melihat peningkatan fasilitas baru pada PT PLN Persero. Inisiatifnya dengan melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas pada pembangkitan yang dimiliki oleh PT PLN Persero dengan target performance-nya yaitu peningkatan yang signifikan dalam hal inovasi setiap tahunnya lebih besar daripada 21%. Boleh di next. Nah, untuk yang ketiga, strategis objektifnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, measure-nya evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan serta pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang baik. Inisiatifnya yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan untuk mencapai kinerja yang optimal dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang baik. Target performance-nya yaitu memberikan pelayanan pelanggan yang berlangsung selama 24 jam. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya ada perspektif yang terakhir, yaitu ada learning and growth, di mana perspektif ini tuh fokus kepada aspek-aspek yang bersifat intangible, seperti pengembangan sumber daya manusia, pengetahuan, dan kapitabilitas. Nah, untuk strategis objektif yang pertama, di PT PLN ini terdapat pengembangan kompetensi SDM dengan adanya training pada perusahaan PLN. Nah, untuk measure-nya di sini ada penerapan employee training dan employee turnover pada perusahaan PLN. Untuk inisiatifnya yaitu penerapan employee training dan employee turnover pada perusahaan PLN, penyediaan program pelatihan yang relevan, dan adanya kesempatan bagi SDM untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Untuk targetnya itu sebanyak 88%, di mana dari tahun sebelumnya itu untuk targetnya itu 86. Jadi terjadi peningkatan target untuk tahun ini. Lalu yang kedua, ada mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berkinerja tinggi pada perusahaan PLN. Nah, untuk measure-nya sendiri yaitu menganalisis tingkat pergantian karyawan, penyebabnya dan strateginya apa untuk mempertahankan karyawan itu agar tetap bekerja di PT PLN Persero. Nah, untuk inisiatifnya itu ada pengembangan karir, terus peningkatan komunikasi, dan peningkatan kondisi kerja untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan SDM. Untuk target performance-nya yaitu peningkatan SDM yang bertahan pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 16.626 atau naik sekitar 1,07%. Boleh di next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 yang sudah kami sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang telah kami jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.